Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta didik kelas 10, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang integrasi nasional. Ini adalah bagian yang kedua dari video penjelasan saya. Tadi kita sudah membahas apa artinya integrasi nasional bangsa Indonesia yang sudah dicetuskan dalam konsensus atau kesepakatan nasional oleh para pemuda Indonesia dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Oke, kita akan mempelajari syarat integrasi nasional. Ada 3 syarat utama. Kapan toh negara itu, bangsa itu bisa menyatu padukan dalam satu kesatuan? Syaratnya ada 3 yang harus dipenuhi. 1. Anggota masyarakatnya saling membutuhkan, punya ketergantungan untuk saling mengisi kebutuhan satu dan yang lainnya, baik itu kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, budaya maupun politik. Nah, Indonesia gitu enggak? Ya, masyarakat kita saling membutuhkan satu sama lain, kita kan makhluk sosial. Oke. 2. Adanya kesepakatan bersama tentang norma dan nilai yang dijadikan pedoman. Masyarakat kita, Indonesia, sudah bersepakat bahwa tentang norma dan nilai yang dianggap baik dan benar dan dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita punya nilai gotong royong, kita punya nilai tenggang rasa, toleransi, dan lain sebagainya. Kita sepakat terhadap hal yang sama. Kita adalah bangsa yang bertuhan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, norma dan nilai tersebut yang sudah disepakati tadi itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai sosial masyarakat, saling membantu, saling bergotong royong. Nah, itu jadikan aturan baku dalam berintegrasi. Negara kita gitu enggak? Bangsa Indonesia gitu enggak? Ya, para founding fathers sudah merumuskan dan sudah menyepakati satu konsensus bersama yang namanya Pancasila. Di dalamnya ada nilai berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan lain sebagainya. Jadi, secara dari syarat integrasi nasional, bangsa Indonesia sudah memenuhi semua syarat ini. Tinggal bagaimana caranya mendorong dan mewujudkan integrasi nasional. Di buku kalian juga dibahas faktor-faktor penting untuk mewujudkan integrasi nasional dan pendekatan untuk mewujudkan integrasi nasional. Silahkan pelajari lebih lanjut. Saya akan langsung ke pembahasan jenis-jenis integrasi menurut Myron Weiner. Ada 5 jenis: integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan kelompok budaya sosial dalam satu kesatuan membentuk identitas nasional. Identitas nasionalnya itu berupa negara. Bangsa Indonesia, contohnya ya, bangsa Indonesia terdiri beraneka ragam suku, bangsa, dan golongan, lalu berintegrasi menjadi satu kesatuan yang bernama negara Indonesia. Itu contohnya. Kalau integrasi wilayah itu pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit sosial yang lebih kecil di bawahnya. Contohnya apa? Negara Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dari Sabang sampai Merauke tadi, kayak peta yang sudah saya tunjukkan. Itu adalah contoh integrasi wilayah. Lalu integrasi nilai, yaitu konsensus. Apa tuh konsensus? Konsensus adalah kesepakatan terhadap nilai bersama yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah masyarakat Indonesia punya kesepakatan bersama yang namanya Pancasila. Lalu yang keempat, integrasi elit massa. Caranya bagaimana menghubungkan antara pemerintah yang sedang berkuasa dengan yang diperintah atau rakyat. Nah, komunikasi antara pemerintah dan rakyat ini contoh dari integrasi elit massa. Jadi contohnya bupati intensif berkomunikasi dengan rakyat, gubernur. Sekarang kan semua pimpinan itu punya akun sosial media yang aktif memberitakan dan berkomunikasi dengan rakyatnya kan, itu contohnya. Lalu 5, integrasi tingkah laku, kemampuan masyarakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui wadah organisasi. Contohnya adalah organisasi kelas kalian, organisasi sekolah kita, madrasah kita, organisasi yang ada dalam perusahaan, tim kerja yang ada di
pabrik-pabrik, lah itu integrasi tingkah laku, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Oke, next. Jadi kita tuh boleh berbeda kok, boleh berbeda pendapat, tapi nggak usah pakai otot kayak gini ya. Perbedaan pendapat tuh boleh dan hak setiap orang, tapi perbedaan jangan menghancurkan sendi-sendi persaudaraan. Intinya boleh berbeda, tapi persatuan tetap nomor satu. Walaupun berselisih, berbeda, jangan sampai bentrok kayak gini ya. Oke, kita akan belajar faktor-faktor yang membentuk integrasi itu apa sih, dan faktor yang menghambat integrasi. Kalau contohnya kayak gini, ini adalah contoh yang menghambat atau mendorong atau yang membentuk. Ya, betul sekali. Ini adalah contoh yang menghambat integrasi. Kalau ada perbedaan, dibicarakan dengan cara yang baik. Faktor pembentuk integrasi ada di buku kalian halaman 12. Adanya rasa senasib seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Bangsa Indonesia sama-sama dijajah waktu itu, lalu kita saling bersatu padu untuk melawan penjajah. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Nah, salah satunya karena faktor sejarah itu tadi kan. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan nasionalisme. Masih sama, karena ada ancaman dari para penjajah, kita bersatu padu untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia, dari bumi Nusantara. Lalu adanya penggunaan bahasa Indonesia ini sangat membantu untuk memperlancar komunikasi antar daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia itu kita jadi semakin mudah komunikasi dengan teman-teman kita di daerah lain. Adanya kepribadian pandangan hidup yang sama, yaitu Pancasila, ini yang dimiliki bangsa kita. Adanya rasa cinta tanah air dan menyintai produk dalam negeri, ini yang mendorong kita untuk bersatu padu, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kalau faktor penghambatnya, ya kayak gambar tadi, kurang adanya toleransi antar golongan. Kalau ada perbedaan, harusnya dimusyawarahkan. Kurang adanya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Tidak adanya kesadaran kalau perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah, tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau dibesar-besarkan jadi menghambat integrasi. Termasuk juga kurangnya kesadaran kalau ada ancaman dan gangguan dari luar. Indonesia ini negara yang amat luas, kaya, dan luar biasa. Bangsa-bangsa lain itu ingin menikmati kekayaan Indonesia dengan cara yang tidak baik, ada. Nah, itu ancaman dan harus kita waspadai. Kita harus sadar akan itu dengan cara meningkatkan persatuan dan kesatuan. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Pembangunan antara di Jawa dan di luar Jawa itu kan beda sekali. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa menghambat integrasi. Ini tugasnya pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pembangunan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mempelajari integrasi nasional Indonesia, kita bisa mempelajarinya dari dua dimensi. Satu, dimensi vertikal, yaitu menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat tuh harus diklopkan supaya persatuan dan kesatuan itu bisa berjalan lancar, kokoh, dan solid. Yang kedua, dimensi horizontal, mewujudkan persatuan di antara masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Kalau masyarakat yang sudah mampu ini mewujudkan persatuan di tengah-tengah mereka, masyarakatnya itu sudah klop dengan pemerintahannya, maka terwujudlah integrasi nasional yang solid dan kokoh. Jadi ini nih kuncinya persatuan dan kesatuan atau kuncinya integrasi. Kita sadar semua bahwa keberagaman yang dimiliki ini itu modal dasar dan modal besar serta tantangan besar untuk pembangunan. Untuk mewujudkan dan menjaga persatuan itu, kita perlu toleransi antar seluruh warga bangsa. Dimulai dari saling mengenal antar kebudayaan, lalu saling menghargai, saling mencintai, saling simpatis, dan akhirnya saling menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia. Selain itu, dibutuhkan sinergitas dan peran aktif pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan, memperkokoh integrasi nasional, persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta Indonesia.
Cukup sekian pembelajaran kali ini.